Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Ikawati. Saya adalah guru kelas 5 di SDIP Haji Muhammad Subandi, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dengan nomor peserta 2015 07803317. Pada kesempatan hari ini, yaitu tanggal 4 Desember 2021, dalam rangka ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021, saya melakukan perekaman kegiatan pembelajaran yaitu kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecuali Mas Ilga. Nggak pernah ke dapur ya Mas? Apa? Oh nggak pernah. Kalau kalian pernah melihat perebus air atau kalian yang merebus air, coba kalian melihat airnya ya. Kira-kira kok airnya itu ya bisa panas padahal tidak terkena api? Oh, berarti apinya lewat panci. Setelah dari panci baru ke air. Nah, hari ini kita pembelajarannya ada hubungannya sama itu. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Coba sekarang dibuka buku paketnya halaman 79. Sudah belum? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai, yang pertama, kalian dapat menguraikan contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Yang kedua, kita nanti akan membuktikan perpindahan kalor atau panas secara konveksi melalui percobaan. Yang ketiga, kita nanti akan melakukan presentasi di depan kelas, kemudian membuat ringkasan isi teks, kemudian menyajikan hasil ringkasan kalian di depan kelas. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian capai. Maka dari itu kalian harus memperhatikan baik-baik. Nah, coba lihat di layar. Ini ada gambar apa ya? Panci merebus air. Seperti yang tadi kita tanyakan. Mengapa air bisa mendidih? Tadi jawabannya karena karena apinya itu terkena panci. Pancinya kemudian panas membuat air menjadi panas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konveksi. Apa itu konveksi? Perhatikan. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantaranya. Jadi panasnya berpindah, zat perantaranya juga ikut berpindah. Kalau merebus air itu zat perantaranya apa? Tahu nggak? Iya betul, air. Kalau kita merebus air, zat perantara panasnya itu ya air. Nah, konveksi itu biasanya terjadi pada benda cair dan benda gas. Betul sekali. Bukan padat, kalau padat tidak. Padat masuknya ke konduksi. Nah, lebih jelasnya lagi contohnya gini Cak, ibaratnya Cak. Dalam peristiwa konveksi itu, ya kan, kamu tahu merebus air kan? Arah airnya tahu nggak? Yang keluar uapnya bluduk gitu loh. Nah, itu kan awalnya saat belum mendidih, itu kan diam saja airnya. Setelah panasnya mencapai titik didih, kemudian berubah menjadi gelembung-gelembung kan? Nah, kamu tahu arah airnya saat mendidih tidak? Tahu. Kan ini ibaratnya panci ya. Nah, ini air. Ini kan airnya biasa. Saat mendidih, air yang panas yang atas dulu apa yang bawah dulu? Bawah dulu kan? Apa Mas Adam? Ya, kamar mandi silakan. Yang panas adalah yang bawah dulu. Setelah yang bawah panas baru bagian. Nah, saat konveksi itu kalor memuai, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Zat yang lebih ringan tersebut pindah dari atas ke bawah. Jadi yang panas kan yang bawah Cak, itu pindah ke atas karena dia suhunya panas. Yang atas kan belum panas, ke atas. Yang atas ke bawah. Jadi muter. Yang panas dulu dari bawah, yang kena api kan dari bawah ke atas jalannya. Yang atas kan belum panas tuh, muter ke bawah. Terus ke atas lagi, ke bawah lagi.
seperti itu terus menerus, makanya keluar gelembung saat kamu merebus air. Paham ya? Lanjut. Jadi dalam konveksi itu saat zat lebih ringan, saat zat yang terkena panas tadi memuai, dia akan lebih ringan sehingga dia naik ke atas. Zat yang belum terkena panas, dia akan turun ke bawah, jadi muter. Lanjut. Nah, perpindahan zat secara konveksi itu bisa diumpamakan seperti saat kalian memindahkan buku. Contohnya nih, coba Mbak Alia bawa buku paketnya ke sini, ke depan. Nah, dari situ Mbak Alia ibaratnya itu kalor atau panas. Kemudian, salah. Buku ibaratnya adalah kalor atau panas. Mbak Alia adalah air atau zat perantaranya. Paham ya? Nah, saat Mbak Alia memindahkan buku, coba ke situ. Bukunya berpindah tidak? Mbak Alia ikut berpindah tidak? Nah, jadi konveksi itu panasnya dan zat perantaranya ikut berpindah. Gitu. Silakan duduk. Terima kasih. Perpindahan secara konveksi itu tadi bisa diumpamakan saat memindahkan buku. Panas dan perantaranya ikut berpindah. Lanjut. Jadi perpindahan panas disertai dengan perantaranya. Nah, contoh perpindahan panas yang disertai dengan perantaranya adalah yang pertama apa? Merebus air. Panasnya ikut ke dalam air. Kemudian tadi yang kita jelaskan ikut bergerak. Yang kedua adalah angin darat. Tahu nggak angin darat itu apa? Angin biasanya di pantai atau di laut kan. Angin darat itu angin yang bergerak dari ini darat ke laut. Kok bisa? Karena angin darat itu kalau malam hari bagian daratannya lebih panas daripada bagian lautnya. Tadi Bika sudah menjelaskan ya, kalau konveksi itu yang panas akan bergerak. Seperti itu. Begitu juga dengan angin laut. Kalau angin laut terjadi dengan saat siang hari. Kalau angin laut kebalikannya, angin yang bertiup dari laut ke darat, muter nih cahada. Jadi dari laut dia panas. Kalau siang hari lautnya panas, daratnya ya lebih sejuk gitu. Maksudnya tidak lebih panas dari udara yang di daratan. Nah, karena yang dari laut lebih panas, dia arahnya ke darat. Karena kan di sana tidak lebih panas. Kan tadi Bika jelaskan kalor itu bergerak dari tinggi ke, jadi suhu yang tinggi ke rendah. Jadi dari laut menuju ke darat. Yang darat kemana? Ke laut, ke darat lagi, ke laut lagi, muter. Sama seperti merebus air. Kemudian memanaskan minyak goreng. Mas Atta, perhatikan. Memanaskan minyak goreng hampir sama dengan merebus air. Ya kan? Sama juga. Yang kena panas bagian bawah dulu, kemudian naik. Yang bagian atas muter ke bawah, naik lagi, ke bawah lagi, naik lagi. Jadi membentuk lingkaran. Kemudian contoh selanjutnya balon udara. Pernah lihat tidak balon udara? Itu bisa terbang gara-gara apa? Gara-gara api. Apinya ada apa? Yang mengeluarkan apa? Pintar, asap. Jadi di sini sumbernya adalah api. Apinya di sini. Ini bisa mengembang karena asap atau udara dari api. Kan ini panas nih apinya, kan mendorong balonnya kan jadi mengembang. Nah, awalnya yang panas ini kan, kemudian ke atas. Atasnya awalnya tidak panas, dia geser ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, muter. Sama kan? Sama yang lain. Kemudian yang terakhir adalah cerobong asap. Biasanya di mana ini? Pabrik, betul. Cerobong asap itu juga termasuk konveksi. Kenapa? Cerobong yang paling bawah itu menurut kalian lebih panas apa lebih tidak panas? Nah, yang lebih panas kemudian pendorong ke atas
kan? Arahnya ke atas. Karena suhu yang atas ini, suhu yang bawah lebih panas daripada suhu yang ada di atasnya. Dari bawah mendorong ke atas, keluarlah di atas lubang cerobong asap seperti itu. Paham? Ada yang mau tanya tidak? Ya ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan melihat tayangan video tentang perpindahan panas secara konveksi. Perhatikan baik-baik ya. Nah, seperti itu. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Konveksi pada angin datar. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin datar. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya membuai ke atas. Partikel udara yang membuai ke atas tersebut akan dibandingkan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya membuai ke atas. Partikel udara yang membuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Nah, itu tadi videonya lebih jelas ya kalau lihat video. Paham? Untuk lebih paham, coba kita akan melakukan percobaan. Kita buktikan apakah benar, bagaimana sih konveksi itu bisa terjadi. Kemarin Biko sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan, sudah dibawa. Sudah, air hangat sudah, gelas dan juga es batu yang berwarna, ya, yang berwarna. Sekarang kalian akan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konveksi. Sebentar, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Mengerjakannya secara berkelompok ya. Satu kelompok, satu percobaan dan satu laporan.
Nah, coba sekarang kalian perhatikan apa yang ada di sini. Di situ ada petunjuknya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian air hangatnya taruh di gelas dulu. Setelah itu kalian sebentar, kita jelasin dulu. Kalian masukkan es batu ke dalam gelas. Amati apa yang terjadi. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Paham? Ada yang mau tanya? Kalau tidak silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Mas Atta dan Mas Adam boleh. Oh ya Mbak Naya, Mbak Ali aja yang ada belakang. Sudah mulai dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Silakan Mas Arhan dan kelompoknya mulai untuk percobaan.
Sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang kelompoknya Mbak Alia yang maju. Silakan maju ke depan. Tadi Mas Satu mana ya? Mbak Alia dan kawan-kawan silakan maju. Perhatikan ya, teman kalian ada yang mau presentasi. Perhatikan, yuk sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Ata, Adam, Cinta, dan Alia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Bentuk es batu akan mencair. Apakah es batu mencair? Iya. Mengapa demikian? Karena dimasukkan ke dalam air panas. Pertanyaan kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Panas tersebut berasal dari airnya. Apa zat perantara dari percobaan ini? Zat perantaranya adalah air. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Termasuk peristiwa konveksi. Mengapa demikian? Karena yang panas berpindah ke yang dingin dan memutar terus. Kesimpulannya adalah bahwa panas dapat berpindah melalui zat cair. Saat perpindahan panas melalui zat cair, maka zat perantaranya ikut berpindah. Sekian, terima kasih. Dan untuk kelompok yang telah presentasi, sini dulu sebentar. Apakah kelompok yang lain jawabannya ada yang sama? Coba yang pertama, bagaimana bentuk es mencair karena dimasukkan ke dalam air panas? Sama? Iya, betul ya, itu jawabannya. Es mencair karena masuk ke dalam air panas. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Berasal dari air yang telah dipanaskan. Sama? Sama tidak? Sama. Apakah zat perantara percobaan ini? Zat perantaranya adalah? Iya, air. Ada yang beda? Sama juga? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Iya, sama konveksi juga ya. Kesimpulannya kalau Mbak Alia bahwa perpindahan panas melalui konveksi adalah bahwa zat perantaranya juga ikut berpindah ya Mas Atta, Mas Adam. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang telah presentasi. Silakan duduk di bawah. Nah, itu tadi adalah perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas disertai dengan zat perantaranya. Zat perantara di sini adalah air. Betul. Kalau sudah, silahkan dibereskan gelas dan juga termosnya. Tidak dibuat mainan ya, nanti tidak fokus. Satu orang saja, taruh belakang. Kembali lagi ke sini, ke tempat dulu ya. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk kembali. Bika punya sebuah bacaan tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi.
bagus yuk. Ada sebuah teks tentang perpindahan panas atau kolor secara konveksi. Semuanya perhatikan depan. Bika bacakan ya. Lihat bacaannya atau teksnya. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya, yaitu pindah ke bawah. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan sebagai kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas, maka kamu adalah medianya. Maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, teks yang ada di depan kalian ini, Mas Adam, Mas Atta, merupakan jenis teks eksplanasi. Teks apa? Eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan, yang isinya menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan peristiwa sosial, ilmu pengetahuan, budaya, alam, pokoknya semua peristiwa. Nah, teks eksplanasi tujuannya adalah, tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberitahu kepada pembaca bagaimana dan mengapa suatu bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi: yang pertama, informasi yang ada di dalam teks itu berdasarkan fakta. Fakta itu apa sih? Kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, hal yang dibahas berhubungan dengan ilmu pengetahuan, jadi nyata gitu. Yang ketiga, bersifat informatif. Informatif itu apa? Memberitahu kepada siapa? Kepada pembaca. Yang keempat, terfokus pada hal umum. Maksudnya bukan manusia, tapi biasanya itu tentang banjir, gempa bumi. Seperti tadi tentang apa? Konveksi. Nah, itu adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Intinya, eksplanasi adalah teks yang berisi menjelaskan suatu peristiwa dan bersifat nyata. Paham ya? Ada yang mau tanya? Nah, Mas Adam, perhatikan sini. Teks eksplanasi tadi yang sudah Bika lihatkan di layar itu adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Sekarang kita akan meringkas teks eksplanasi. Siapa yang tahu caranya? Cara meringkas teks gimana? Iya, mencari informasi yang penting, kemudian iya. Yang pertama, kalian membaca dulu, baca dengan teliti. Setelah baca dengan teliti, iya, cari informasi yang penting. Kemudian kamu garis bawahi yang kamu anggap penting itu tadi. Kemudian yang sudah kamu garis bawahi, tulis kembali ke dalam tulisanmu, pakai bahasamu sendiri kalau bisa. Kemudian susun menjadi sebuah paragraf. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa, sekarang nih Bika punya LKPD yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Kalian garis bawahi yang penting, kemudian kalian susun yang kamu garis bawahi
tersedia. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita bagikan ya. Satu kelompok satu, secara berkelompok. Ini bacaannya. Ada belakang nggak kalau Mbak? Sudah mulai dikerjakan. Menyerap panas dibandingkan sehingga suhu di daratan menjadi lebih tinggi daripada di laut. Selesai? Sudah. Kalau sudah silahkan gantian ya, kelompok yang maju presentasi. Kelompoknya Mbak Naila, Mbak Naya, Mas Bahar, dan Mas Ilya, silahkan maju. Perhatikan ya teman kalian yang maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, Bahar, Ilyas, Anaya, Naila akan membacakan hasil diskusi peristiwa angin darat dan angin laut. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Contoh konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan daratan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibanding laut sehingga suhu di daratan menjadi lebih tinggi daripada di laut. Angin darat adalah angin yang dari darat ke laut. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Coba ditunggu. Tadi sudah mendengar ya apa yang dibacakan? Ada nggak kalimat yang sama dengan
Beda juga. Iya, jadi meringkas itu mengambil hal-hal penting kemudian ditulis kembali. Seperti ini, kita bacain lagi. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Salah satunya terjadi pada angin, laut, dan daratan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di lautan menjadi tinggi daripada yang di laut. Angin darat, angin yang bertiup dari darat ke laut. Gitu ya, betul, benar sekali. Terima kasih untuk kelompok 3 di bawah. Kembali ke tempat duduknya. Kelompok lain juga seperti itu ya. Tapi kalimatnya ada yang berbeda karena setiap orang kan berbeda-beda maksudnya. Kalau sudah, coba perhatikan ke depan. Perhatikan Mas Tata. Hari ini tadi kita belajar apa aja sih? Yang pertama kita belajar tentang konveksi. Konveksi itu apa? Perpindahan. Iya, perpindahan panas disertai dengan zat perantaranya. Contohnya apa tadi yang pertama? Yang tadi loh, contohnya ya. Iya, merebus air, terus angin darat, angin laut. Iya, memanaskan minyak. Terobong asap. Kemudian apa lagi selain konveksi? Kita belajar tentang teks. Namanya teks. Iya, eksplanasi. Teks eksplanasi yang isinya menjelaskan suatu peristiwa. Ciri-cirinya tadi apa? Memuat teksnya itu berisi tentang fakta atau kenyataan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya tidak? Ada yang tidak paham tentang materi tadi yang juga jelaskan? Sudah paham semua? Kalau sudah, coba semuanya bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Yang bagian mana yang kalian suka? Yang mencoba, percobaan, terus? Oh, suka yang bagian percobaan ya, tapi paham ya. Kemudian kalau sudah semuanya, kita punya lembar evaluasi. Kalau ini dikerjakan secara individu, jadi satu orang satu. Beri nama bagian atas, kemudian dikerjakan sendiri-sendiri.
Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan perwakilan satu kelompok satu, bawa ke depan. Dikumpulkan satu orang, bawa ke sini. Sudah ya? Kalau sudah, besok kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya, yaitu subtema 2 pembelajaran 3. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya, nanti supaya di sekolahan bisa lebih jelas lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Boleh berkemas-kemas, silahkan dipimpin